Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ila akhir ayat. Shadaqallahul aliyyul azim. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang dengan sebab izin hidayah inayah taufiknya hingga malam ini kita secara live langsung dalam taklim. Mudah-mudahan walau hanya dengan live atau taklim tak bertatap, tak bertemu, tapi melainkan rahmat Allah dengan pandangan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyertai kepada kita semua. Shalawat dan salam terlimpah curahkan selalu kepada alam semua umat Islam, habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan para sahabat, juga mudah-mudahan kita tergolong daripada umat Rasulullah yang senantiasa istiqomah, konsisten, dan senantiasa diakui oleh beliau sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang saya hormati seluruh pengurus dan jamaah MT Ar-Rahman yang mudah-mudahan senantiasa selalu mendapatkan rahmat, ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada. Juga kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada, senantiasa selalu dipandang oleh Allah dengan kebaikan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam menyikapi suatu permasalahan di mana saat ini kita digumingkan dengan suatu permasalahan atau dikatakanlah ujian bagi orang-orang yang beriman, di mana itu adanya wabah penyakit. Di dalam hal ini saya akan menyampaikan 3 poin. Yang pertama adalah ikhtiar. Wajib, katakan sebagai syariat, mempercayai ikhtiar hukumnya musyrik, meninggalkan ikhtiar hukumnya haram. Dalam hal ini ikhtiar atau usaha, yang pertama adalah usaha tidak bisa harus kita tinggalkan, tetapi melainkan harus kita kerjakan. Yang pertama usaha adalah mengikuti aturan daripada pemerintah, mengikuti aturan daripada perintah-perintah pemerintah, dikatakan sebagai ulil amri, dan juga sebagai MUI pusat, yang dimana adalah untuk mencegah COVID-19 ini untuk terhenti, adalah dimana kita meninggalkan kerumunan atau banyak orang, karena dikhawatirkan bisa jadi yang saat itu sakit menimbulkan atau menularkan kepada yang sehat, atau kita juga nggak merasa, justru sebaliknya kita adalah sakit saat itu, kemudian kita menularkan kepada orang lain, maka kita termasuk zalim di dalam hal itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usaha wajib diperintahkan, di mana kita harus berusaha mencapai target agar senantiasa terputusnya COVID-19 ini tidak menular ke seluruh umat manusia dan terhenti. Semoga Allah Subhanahu wa taala, kita disampaikan kepada bulan Ramadan yang mulia, dan dihilangkan COVID-19 ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setelah usaha adalah doa, di mana doa tidak terlepas daripada kewajiban seorang muslim. Ad-doa silahul mu'minin. Doa itu senjatanya orang muslim. Maka betapa sombongnya dikala manusia tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak golongan manusia yang mengatakan
bahwa kenapa mesti berdoa, ini adalah medis. Tetapi sesungguhnya doa itu juga memperkuat, dan saat doa itu diijabah, maka akan selesailah daripada COVID-19 itu sendiri atau menyingkir dengan sebab doa dipanjatkan kaum muslimin dan muslimat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian setelah berusaha, kemudian juga adalah berdoa. Setelah berdoa, kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setelah ikhtiar atau usaha, kemudian berdoa. Setelah berdoa, bertawakal kepada Allah. Serahkan segalanya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang memiliki suatu permasalahan pun Allah juga yang akan mencabut atau mengangkat masalah itu. Dikala manusia atau seorang muslim dikembalikan semua, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, datang dari Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagi orang yang beriman adalah merupakan ujian dan cobaan. Setelah ia berusaha mengikuti apa menjadi anjuran pemerintah, mengikuti anjuran daripada MUI, kemudian setelah itu berdoa dan bertawakal, tetapi ternyata ditakdirkan harus kena dari COVID-19, itu adalah merupakan bagian daripada ujian yang didatangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dikatakan orang yang gugur atau meninggal dunia, salah satu karena virus atau wabah, dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah mati syahid atau meninggal secara syahid, maka insya Allah dosanya dimaafkan oleh Allah dan semua diterima amal ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan demikian, sebagai seorang muslim yang beriman, di dalam kita taklim, kita bersama kumpul, terkhusus adalah MT Ar-Rahman yang selalu istiqomah dalam menjalankan syariat agama. Dia duduk bersama dan thalabul ilmi. Yang pertama adalah ingin menghilangkan kebodohan. Kebodohan dalam konsep daripada amal ibadah, kebodohan dalam konsep pergaulan, kebodohan dalam segala halnya, termasuk adalah kebodohan di mana kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana adalah saat ini kita bukan berarti melanggar daripada aturan pemerintah, di mana kita harus meninggalkan kerumunan orang banyak karena dikhawatirkan akan menimbulkan tertularnya penyakit, akan terus berkembangnya, karena corona adalah arti daripada itu berkesinambungan, terus bergulir dan bergulir. Maka kita ganti saat ini bukan lagi wabah corona, melainkan kif. Apa itu kif? Memutuskan hubungan. Kif, memutuskan hubungan, jangan sampai berlanjut. Ini sifatnya wabah. Karena kita sebagai seorang muslim betapa sedih di saat kita menyaksikan saat ini kota Mekah sudah tak lagi diadakan tawaf, diadakan sholat berjamaah, hanya sebagian gelintir orang yang mau berjamaah di masjid itu, atau di Mekah, Madinah, atau di Masjidil Haram. Karena apa? Karena ini perintah pemerintah untuk senantiasa menjaga masing-masing agar senantiasa COVID-19 ini atau si wabah penyakit ini senantiasa terputus, jangan terus berkembang. Kalau demikian, maka insya Allah saat terputusnya itu COVID-19, kita pun akan merasakan kebahagiaan seperti sedia kala, di mana kita bisa tarawih bersama, bisa tarawih berjamaah, dan kita bisa menyambut bulan suci Ramadan dengan indah, dengan baik, dengan bahagia. Oleh karena itu, kita juga berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita semua terhindar dan dilindungi dari wabah penyakit tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan pandangan rahmat dan kebaikan kepada kita semua, terkhusus adalah seluruh jamaah MT Ar-Rahman. Mudah-mudahan semua panjang umur, berkah selamat, rezeki yang banyak dan barokah, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita semua anak-anak yang soleh dan soleha. Semoga Allah senantiasa berikan kita kebaikan, rahmatan lil alamin, atau kebaikan dunia, juga kebaikan akhirat yang akan datang. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal maghfirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.